Oke, jadi welcome back to Silent Trader Academy channel. Ya, masih berjumpa kembali dengan saya Om Silent di kesempatan morning briefing hari ini untuk tanggal 17 September 2021 di hari Jumat. Oke, apa kabar teman-teman semua ya? Jadi mohon maaf keskip satu kali morning briefing karena saya ada urusan. Ya, oke. Hari ini pendek aja karena ya saya masih ada beberapa urusan lagi. Jadi kita langsung aja mulai dari transparansi. Kita punya trading di VVIP dari hari berarti hari Rabu dan hari Kamis ya hari ini. Oke, yang pertama kok ini sih, ini mah requestan ya. Sorry. Oke. Nah, yang pertama ada MPPA. Jadi ini menu kemarin di tanggal 15 langsung jalan juga. Ya, kita beli 970 990. Anda cek MPPA tadi closing kalau nggak salah 1025. Ya, bahkan highest-nya 1050, profit kisaran ya mungkin 3-7% seperti itu. Lalu ada fire. Ya, ini rekomnya pagi-pagi 1049 gitu kan. Ini di hari Rabu ya, transaksi di hari Rabu. Lalu ada real ya, ada beberapa yang kena gocek, ada yang cut loss, tapi mayoritas hit profit. Anda cek real kemarin itu juga sampai 100 berapa dia? Hari ini sih ARB ya. Ini kan kita rekom tanggal 15. 133. Ya. Oke, lalu untuk yang hari ini tanggal 16 September nih kalau Anda cek ya, ada Okas gitu ya. Kita rekom di jam 9.50. Cek aja kalau nggak percaya karena ini memang real kita dapat gitu. Bukan yang asal rekom tahu-tahu terbang. Okas kita rekom di jam 9.50. Ya. Oke, dia tapi belum sentuh nih. Dalam arti 95 disentuh, cuman nyentuh bit doang gitu. Dan sempat bahkan dikasih lagi di 80, baru hit TP itu di sekitar 10.53. Ya, berarti harus sekitar 1 jam dia baru hit TP. Itu Okas. Lalu nextnya ada INDX. Ini INDX bahkan dari hari Selasa untuk cicil gitu kan. Cicil hari Selasa untuk hari Rabu. Ya, dan ini saya recall artinya saya info, oke, INDX boleh buyback dan TP hari ini. Ya, Anda bisa cek INDX hari ini highest-nya 124. Target awal kita nyampe. Ya, enak banget tektokan 5%. Lalu ada TRJA, ini rekom sesi 2 kemarin di hari Rabu. Ya, per hari ini TRJA kita profit 2 kali karena TRJA pun saya recall untuk re-entry ya di tanggal 16, cuma saya nggak screenshot recall-nya. Dan ya Anda cek TRJA 282. Dan kalau Anda TRJA ini udah saya info di morning briefing yang judulnya kalau nggak salah saham ini potensi terbang atau saham ini potensi naik gitu. Saya lupa beberapa waktu yang lalu. Nah, dan yes, kita lihat aja siapa tahu besok ke 300. Ya, kita aminkan. Di mobile apps pun TRJA sudah kita jadikan watchlist gratis. Jadi teman-teman yang download mobile apps pasti cuan. Ya, lalu ada IDPR, ini cicilan dari tanggal 14 September, hit TP hari ini. Ya, IDPR, highest-nya tadi bahkan 236 ya kalau nggak salah ya. Oke. Nah, jadi kurang lebih kalau di total dari kemarin sampai hari ini total ada berapa ya? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ada 7 emiten total, yang cut loss kemarin ada 1, itu pun sebenarnya kena gocek aja sih. Ya, itu Indo. Karena lotnya tipis jadi ya gampang aja. Karena goceknya gampang. Dan karena lo tipis, cut loss-nya juga nggak berasa. Karena kan tipis, nggak bisa beli banyak-banyak. Ya, cuman mungkin closingannya bagus hari ini ya. Oke lah. Lalu buat yang belum download mobile app silakan. Buat yang mau join VVIP silakan. Anda sudah lihat real testimoninya di grup free juga banyak yang suka relawan testimoni. Dan for information, Silent Trader Academy Class Batch 6 akan segera saya umumkan. Jadi ini mungkin batch terakhir di tahun 2021. Jadi buat teman-teman yang menanti-nantikan kelas belajar STAC, wajib pantau ketat ya morning briefing atau sosial media kami. Karena kita akan buka ya STAC batch 6 special scalping series. Jadi bonus materinya adalah cerita saya, pokoknya trikinya, rahasianya dari saya selama mengikuti kompetisi Mirai Aset. Ya, triki-triknya bagaimana cara saya bisa gain cukup banyak selama kompetisi. Scalping itu seperti apa, itu saya jabarkan semua di sana. Jadi buat teman-teman yang mau, boleh banget join.
seperti itu. Nanti pengumumannya lebih lanjut. Yaps, oke. Kurang lebih seperti itu. Jadi kita langsung aja check it out ke market. Market bergerak di dalam range yang sempit. Ini sih bagus ya. Dia nggak diguyur pun udah bagus. Tapi entah kenapa gitu ya. Entah kenapa. Feeling saya sebenarnya agak kurang baik. Entah kenapa sih. Karena saya lihat regional itu memang dia naik. Tapi arahnya tuh makin turun. Ya dia kayak ngayun untuk lanjut turun. Dan ini yang membuat saya cukup khawatir ya. Karena kalau regional pun pada babak belur, kayak contoh tadi Shanghai babak belur, Nikkei babak belur, bahkan Hang Seng, indeks Hong Kong pun udah mulai sentuh all time low-nya lagi. Nah ini berbahaya seperti itu. Dan balik lagi ya, pilihan IHSG kan 2. Oke, moving average-nya akan terus naik rata-ratanya. Kalau saham IHSG-nya nge-stuck, ya udah breakdown. Nah ini yang kita takutkan. Jadi tetap pantau ketat pergerakan market. Jangan over. Ya trading tetap harus sediain dana lah untuk average down. Meskipun Anda yakin perusahaan Anda beli bagus, prospek. Kalau kena goyang market, ya rugi. Kalau Anda nggak punya dana untuk average down. Gitu. Jadi ini main psikologis nantinya. So far ya saya harapkan sih besok ada angin segar. Market yuk bisa lah breakout. Karena seperti yang kita lihat ya dia nggak gagal mulu. Nah ini yang berat nih. Ya, ini yang berat karena gagal breakout terus. Oke, jadi ya kita doakan yang terbaik untuk market. No comment untuk hari Jumat. Mungkin masih bergerak rentang sempit sih. Ya, masih saham-saham gorengan, third liner, second liner yang menarik. Ada beberapa yang menarik, cuman nggak ke semua sektor. Oke, kita langsung bahas requestan. Cepat aja kali ini. Ya, karena saya ada urusan. Satu orang satu aja ya. Langsung start. Kita dari BRMS. Oke, saya bahas trennya. Kalau ditanya tren, major trend masih uptrend. Menurut saya major trendnya masih uptrend. Kecuali dia buat low baru di 84 ke bawah, itu saya bisa bilang udah mulai major trendnya bergerak atau reversal dari uptrend ke downtrend. Ya minornya downtrend. Oke, minor trendnya dia downtrend. Nah, jadi as long as dia kuat di 8485 oke. Mau cicil lah 90 ke bawah gitu. Ya siapa tahu dia nyentuh EMA 200 terbang kan lumayan. Target masih resist 9697. Seperti yang saya bilang, BRMS nggak kuat 9697, membal lagi ke bawah. Jadi ya ini ngikut market juga yang masih nggak stabil pergerakannya atau masih nge-stuck. Ya makanya harga sahamnya banyak juga nge-stuck. Lalu Jawa Dian. Untuk Jawa ya atau Dian atau siapapun yang gorengan, selagi kompetisi Mirai masih oke, ya kalau Anda cek kan di salah satu note planning kita. Ini ya, batas hold sampai kompetisi Mirai kelar. Nah, kenapa saya bilang gitu? Karena memang saham-saham kayak gini ya ada motivasi digoreng selama kompetisi. Ya, kayak Jawa ini selagi dia ada momentum masih prospek. Nah, cuman kalau udah lepas kompetisi dia nggak gerak-gerak, saran saya out aja dulu. Oke, Jawa masih oke, masih prospek digoreng. TGRA udah, Indo kemarin kita kena gocek-gocek aja sih. Karena lotnya, ya Anda tahu lah Indo ini kalau basically tipis. Ya, ini saya kalau HK bisa 10% langsung kan. Jadi tipis, makanya gampang ke gocek. Tapi closingan oke lah. Besok bisa jadi watchlist buat teman-teman yang pakai lot kecil. Ini bisa masuk watchlist. Good, Indo. Pegas oke. Dia sudah, saya bisa bilang, komitmen untuk confirm breakout. Ya, tinggal tunggu testing pullback. Kalau dia sustain 1 minggu di atas 1100-an atau 1085, ini bagus. Ya. Udah mulai bergerak ke arah positif. Trennya udah mulai reversal nih. Ya. Cuman berproses, nggak langsung naik. Dia ada proses naik turun. Window dressing pun juga masih lama. Jadi tetap diatur ya untuk alokasi dana. Oke, agro. Ini kan agro masuk FTSE ya, sama Bevin kalau nggak salah. Ya, untuk agro oke, dan seperti saya bilang dia harus bisa lolos 2450. Nah, sustain nggak? Kalau dia sustain oke, kalau dia nggak sustain ya balik lagi. Sama kayak tadi BRMS. Jadi butuh confirm teman-teman. Ya, dengan market kayak gini ya kita butuh confirm. Nah, buat yang mau beli bisa beli. Ya nanti kalau dia closingan di bawah 2450 selama seminggu ya lepas dulu. Gitu. Jadi kalau belum confirm ya agak riskan. Kalau mau beli ya sekalian di support aturan kemarin di 2122. Gitu ya. Oke, Sochi ini di pom-pom sih sama 11 saya no comment
Ya, so far masih sideways, dia nggak bisa balik 200, ya masih sideways. Pertanyaan menarik, Om, saham gocap pada bangun, tips nyopetnya gimana? Oke, ingat, ini cuma momentum sesaat. Jadi, jangan sampai Anda beli, lalu dibanting ke 50 lagi, Anda diemin dengan asumsi, nanti juga digoreng lagi. Jangan ya. Ingat, ini cuma momentum sesaat, nggak akan naik-naik terus. Mungkin ada 1-2 yang terbang, tapi overall nanti kekubur lagi. Atau minimal ya dia cuma di 50, 51, 50, 51. Kalau dibilang tips, sebenarnya kunci tipsnya sama sih. Kayak Anda copet gorengan biasa. Sebenarnya sama. Ya, nggak ada spesifikasi sih. Cuman kalau memang tricky screeningnya agak sedikit beda. Ya, saya cuma bisa cerita sampai sini. Tricky untuk screeningnya agak sedikit beda. Ya, agak sedikit. Tapi cara teknik eksekusi jual beli sama. Ya, menurut saya sama dengan scalping yang lain. Oke, Om ajarin scalping biar nggak cuci piring. Oh iya, jangan sampai cuci piring. Masa kita mau jadi ini sih tukang cuci piring? Ya, kita yang makannya dong gitu ya, nggak boleh jadi cuci piring. Bentar lagi join FT insya Allah. Oke, untuk ngomong scalping ini panjang, ini berproses. Jadi kalau ada rezeki mungkin nanti bisa ikut kelas saya ya yang STAC. Itu juga worth it kok. Ya rencananya itu juga akan saya lampirin bonus kalau jadi bonus join STA biar teman-teman bisa sambil praktis. Ya tapi kalau diajar scalping panjang. Intinya latihan dulu lot kecil. Ya latihan dulu lot kecil. MLIA oke, ini berproses ya. Seperti saya bilang after dia breakout ya dia nggak langsung naik lah. Kasih dia space. Menurut saya MLIA akan ada waktunya untuk correction, tapi as long as dia koreksi di atas above 1.300 bisa beli. Contoh nih, dia besok dikasih ke 1.400, cicil aja. Stop loss 1.300 ke bawah. Ya, trennya masih super uptrend. Good. MLPL oke ya. Kita kemarin ada PPA MLPL. Nah, kalau dia bisa sustain MLPL itu di 54 ya, 5455 udah bagus ini. Ya 54 lah. Kalau MLPL sustain di atas 540 ini bagus. Ya, ini saya bilang udah cukup baik. Ya, udah bagus lah. Apakah reversal? Ya sebenarnya belum 100% dia mulai uptrend, tapi secara time frame minor trendnya ini udah mulai. Dia udah mulai uptrend. Ya karena di sini dia udah buat lower high, dia buat higher low, dia buat higher high juga, jadi oke. Tinggal tunggu sustain dia bisa berada di atas 540-an. Ya, itu patokan lah. Arka closingan kuat buyer. Bisa sih beli jual pagi meskipun diguyur ya. Ini banyak banget tadi kalau nggak salah CBMF ARB. Oh enggak. Tadi sempat dibanding ARB loh. Ini gila banget nih memang. Nah, untuk Arka apalagi CBMF gitu kan. Ya, atau emiten apapun ya disiplin. Cuman biasanya kalau emiten kayak gini ada tarikan pagi-pagi. Nanti ada cek. Kalau ada tarikan pagi-pagi lepas. Ya jangan di-keep. Mungkin bisa naik lagi, tapi kalau udah dilihat selling powernya udah lebih besar, udah lepas aja. Ya BBYB masih oke ya. Momentum Bank Mini memang belum segila yang kemarin. Balik lagi lah karena sudah price in ya. Jadi kalau udah dengar kata digital ya udah gitu, udah nggak se-hype kayak dulu Antam Tesla. Sekarang udah bosan. Nah, nanti akan ada tiba Bank Mini seperti itu. Yang bagus akan berprospek naik, yang cuman ngikut-ngikut ya balik bawah lagi. Itu memang udah kodratnya, hukum alamnya kayak gitu. BBB masih oke, trennya masih major trennya masih sangat uptrend. Ya minor trennya sih masih sideways lah. Ya dia buat base support baru, dia konsolidasi dulu. Ya dia lagi konsolidasi, masih oke. Nah, kalau di sini kan posisi nanggung ya. Oke, kalau di 1415 kan nanggung. Ya kalau mau antri ya 14 ke bawah. Gitu ya, atau ya cicil-cicil masuk dulu dikit, kalau turun baru nambah. Jadi so far sideways masih oke ya untuk dicicil. Agro sudah, Friend W2 friendnya naik, Friend W2 harusnya ngikut, tapi kenapa tidak ngikut? Nah, itu kan jadi pertanyaan ya. Sedangkan Friend W-nya itu terbang. Karena kalau Anda cek kalau kita ngitung-ngitung valuasi dasar untuk waran, ya ini agak mahal. Friend W di harga 58. Makanya mungkin agak berat dia naik. Ada dua pilihan. Warannya nyusul ke harga induk. Bukan nyusul dalam arti ke 100 ya, enggak. Dalam arti menyesuaikan dengan valuasinya. Ngikut induk, ngikut valuasi induknya nanti. Atau induknya yang dipus naik agar valuasinya setara dengan
friend W2 di 58. Ada 2 choice. Ya, jadi ada 2 kemungkinan. Nah, ini yang menyebabkan mungkin friend W2-nya berat. Tapi kalau friend-nya terus digoreng, saya rasa bisa jadi alternatif lah untuk kita lihat. Ya, karena friend W2 time frame-nya kan masih panjang juga. PTB udah BO, terus kempes false break kan belum tentu. Kan dia butuh confirm. Nah, Anda cek lah selama seminggu. Kalau dia kuat ya bagus. Ya, dia butuh koreksi. Kayak gitu. Atau toleransi di 23 lah. Dia koreksi tapi di atas 23 menurut saya masih good. Ya. Pegas WSKT Windrest, Pegas apakah bisa ya? Mungkin targetku 1415 lah. Ya, WSKT Windrest mentok nggak mentok deh, sorry. Di atas 1000 lah pokoknya. Ada potensi ya, kita doakan aja. Tefas BKSW, oke, Tefas aja deh. Tefas major trend masih up. Ya, cuman untuk minor trend hati-hati. Ya, hati-hati kalau dia balik ke jebol 6000 ini jelek. Kurang bagus. Ya, karena dia nanti buat lower low. Dia buat lower high. Nah, ini yang kurang bagus. Jadi, kalau dia jebol 6000 tapi selagi dia sustain di atas 6000, kita bisa spekulasi beli. Mesin masih bisa naik gak? Masih lah mesin mah ya. Oke, sebentar. Ya, mesin masih lah. Masih sideways sih. Ya, masih sideways. Batasin aja 490 jebol ya, cari yang lain. Jadi, kalau sideways, kelemahannya sideways ya kita belum tahu kapan dia digoreng. Jadi agak susah. Tapi kalau sekali dia gerak, sekali dia breakout kenceng. Nah, itu plusnya. Negatifnya time frame-nya susah ditebak. Ya, MPPA sudah dibahas. Oke, dia lolos 1000. Tinggal tunggu confirm ya. Harusnya sih dia harus lolos 1020, 1030. Nah, nanti ceklah selama seminggu ke depan kuat gak. Kalau dia nggak kuat ya dia sideways lagi. Nah, kalau sideways ya beli di support. Jangan nekat beli di pucuk. Kayak gitu. TGRA tadi udah dibahas gak sih? Oh, belum ya. TGRA masih sideways. Hati-hati ya. Untuk TGRA kalau jebol 94 tapi so far masih sideways. Dan ya namanya masih sideways, masih berat. Kita kemarin sih udah TP di sini 105, 106. Oke. Butuh momentum sih. Dan apalagi kalau kompetisi Mirai udah kelar, wah ini agak makin berat untuk digoreng. Ya, Tefas sudah dibahas. Target LPKR untuk swing ya. Untuk swing targetku sih di sini. Target pendek ya. Ini ngomong target pendek di atas 180 lah. Ya. Let's say kita 180 ke atas lah, teman-teman. 181 ke atas. Oke. Ini target pendek. Target swing yang minimal swing sampai window dressing itu di 200 ke atas. Tapi menyesuaikan juga dengan kondisi ya, menyesuaikan dengan kondisi dari kondisi dari market ya. Kalau marketnya jeblok biasanya akan ngekor turun. Oke, agro sudah, Adi PTPP, Adi aja sama yang mewakili konstruksi. Seperti saya bilang ini udah mulai bergerak ya, trennya rata-rata udah mulai pada buat higher low higher high, so far oke. Minor trennya udah mulai bergerak dari bearish ke bullish. Nah, tinggal positioning entry-nya aja. Ingat, Windrest masih lama. Jadi, jangan expect langsung beli. Nanti ada suatu wave di mana market dibanting. Ingat, dulu IHSG tahun lalu itu dibanting di minggu kedua, minggu ketiga. Pertengahan. Ya, saya lupa tanggal berapa, tapi pertengahan. Waktu PPKM, dulu PSBB ya. PSBB total Jakarta. Oh, itu ambruk semua ARB 2 kali. Nah, untuk menghindari, jadi karena window dressing masih lama, ya, entry-nya pas merah aja. Nggak mungkin kok dia konstruksi naik. Nah, contoh ini kan udah merah. Kalau dia merah lagi, cicil lagi. Gitu. Cuman kalau untuk Adi, batas sekarang 800. Kalau dia balik 800 ke bawah, itu udah kurang bagus. Ya. Imas, Arka sudah, Imas belum. Ikon as long as di atas 103, 107, oke. Ya, ini saham-saham yang digoreng pas kompetisi. Gitu. Jadi, kalau kompetisi udah kelar ya balik lagi. Sideways lagi. Seperti itu. Oke? Lalu nextnya ada Arka. Arka mah tadi udah ya. Oh sorry, Imas kemarin katanya ada yang HK katanya. Saya nggak tahu. Tapi dapat di 950 ke bawah udah bottom sih. Ya 950 ini kan bottom. Harusnya dia nggak boleh ke bawah 950. Karena ini kan dia after konsolidasi panjang. Dia breakout dengan volume juga. Waktu itu ngikut IMJS. IMJS masih sustain. Dianya kebanting. Nah untuk Imas lagi dia kuat 950 bisa cicil.
Ya, pantau IMJS-nya juga ya. Kalau IMJS-nya masih kuat, ya maka Imas bisa potensi ngikut. Juste overall masih oke. Ini seperti saya bilang, potensi cup and handle. Di dalam cup and handle pun nanti dia akan buat handle lagi. Jadi overall masih oke. Ya, masih oke untuk Juste. Arka, Nobu, watchlist nggak ada lah ya, saya nggak kasih. Nobu, major, minor trendnya masih masih downtrend. Ya, minor trendnya masih downtrend. Dan saya sih jujur nggak terlalu hafal polanya Nobu. Ya jujur nih, jadi saya nggak bisa expect analisa cukup banyak. Tapi satu hal yang pasti, Nobu ini kadang relate dengan pergerakan LPPF, kadang. Jadi memang ada sinergi antara si Nobu sama si LPPF. Ya ada kaitan lah kalau kita bicara perusahaannya. Nah tapi kalau kita lihat untuk Nobu, ini saya nggak tahu kenapa dia nggak ngikut LPPF. Ya bahkan dia kan sempat digoreng tinggi. Nah kalau Anda mau beli, kita ngomong teknikal aja lah ya. Kalau Anda mau beli di 1100 ke bawah udah murah. Nah stop lossnya di berapa? Ini kan udah ada moving average nih di 1000. Ya, dia jebol 1000 ke bawah bakal sideways lagi. Tapi menurut saya harusnya nggak dikasih. Karena apa? Karena liponya lagi ngeri. Ya MPPA, MLPL, LPPF gitu, MLPT itu kan ngeri-ngeri semua. Nah, jadi harusnya nggak dikasih. Tapi kalau jebol, ya lepas dulu aja di 1000. Oke, Arka sudah, Mari sudah, Mari belum deh. Mari udah dibahas kemarin ya. Jadi patokan 490. Oke, selagi dia stay di 490 ya dia rounding kayak gini. Jadi nggak usah khawatir. Tapi kalau jebol, teknikal akan sangat kurang bagus. MMLP falling wedge ya, dia masih buat dalam pattern sorry. Dia masih buat dalam pattern, dia punya falling wedge. Ya, ini falling wedge yang cukup besar. Tinggal tunggu kapan mau di breakout. Jadi falling wedge cukup besar. Nah, mungkin skenario nya gini. Kalau dia gagal breakout, dia akan correction dulu di sini. Atau kalau saya gambar, sorry. Atau kalau saya gambar, nah kan dia falling wedge ya. Nah, jadi closingnya ini antara breakdown atau breakout. Tapi yang namanya falling wedge itu biasanya breakout. Jadi kita doakan breakout. Dan lagi pula sih MMLP itu memang di sekitar 600-an kan support kuat. Jadi harusnya ada pantulan di sana. Ya, kalau mau cicil dekat 600 itu lebih enak. Oke, BBTN nggak pantau banking sih ya. Saranku sih kalau mau banking ya sekalian aja kayak Arto gitu kan, atau yang copetan BBYB, BGTG yang masih bisa copet cepet. Kalau BBTN geraknya agak lambat ya. Lalu runs arah terus ya, kawal aja sih. Selagi dia nggak jebol ya nggak lepas. Kalau dia udah sekali open gembok seharusnya lepas ya. Oke, kurang lebih seperti itu. Agro terakhir sudah. Jadi kurang lebih seperti itu. Dan saya rencananya akan upload satu video. Bisa hari ini, bisa besok, bisa minggu, hari Sabtu atau Minggu. Tapi yang jelas di video itu ada suatu hal yang ingin saya ceritakan. Unek-unek saya seperti itu. Jadi ya mendongeng lah. Saya akan mendongeng cerita-cerita saya seputar HOTS Championship Season 5 yang saya jalani. Jadi kan banyak yang nanya nih, Om itu nickname-nya ini ya? Om itu sekarang peringkat segini ya? Om itu sekarang profitnya udah ratusan persen ya? Om sekarang peringkat berapa? Jadi banyak pertanyaan itu ke saya. Nah, saya nggak mau jawab karena saya memang dari dulu orangnya nggak mau show off sih. Ya saya ya udah, ya kalau memang in case amin saya memang juara, saya juga nggak mau ngomong, nanti aja kalau memang udah pengumuman, paling kan gitu ya. Tapi ada cerita lain ya, bisa dibilang unik, senang, sedih dan sebagainya, saya akan coba share. Jadi boleh banget ditonton untuk mengisi waktu luang ya. Seru kok. Oke, saya yakin dengan karakter orang Indonesia akan sangat seru nonton video saya yang berikutnya. Jadi ditonton aja, ditunggu. Dan thank you untuk morning briefing yang hari ini. Nanti watchlist saya blast di mobile app saja, jadi teman-teman download aja di sana. Saya tutup. Salam Trader Academy, be silent, be patient, be cuan.